Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai tugas agenda ketiga, yaitu aku, Smart ASN, dan Instasiku. Perkenalkan, nama saya Rizky Nahayati. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 26, kelompok 4. Tutor saya pada agenda kali ini adalah Ibu Rofiah, Esos MCS. Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai merupakan satu-satunya sarana pelayanan kesehatan perorangan rujukan sekunder di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung merupakan rumah sakit dengan kelas tipe C, jenis umum, status terakreditasi paripurna dengan kepemilikan rumah sakit yaitu milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rumah sakit yang memiliki 239 tempat tidur ini beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 1 Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Moto dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai yaitu kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Visi dari rumah sakit ini yaitu rumah sakit yang mantap, maju, mandiri, transparan, akuntabel, dan profesional. Misi dari rumah sakit ini yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan profesional pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan, mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta pengabdian masyarakat yang terintegrasi, serta meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen rumah sakit. Untuk susunan organisasi Rumah Sakit Pambalah Batung, seperti yang dapat dilihat di video ini, berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk profil lengkap Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dapat dilihat di video ini ya, di akun YouTube-nya Instalasi Promosi dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Untuk tugas dan fungsi pokok dokter berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, kegawat daruratan medis, pelayanan gizi dan KIA, menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien, menyusun draft visum et repertum, melaksanakan tugas jaga, menyusun draft laporan pelaksanaan tugas, menyusun laporan pelaksanaan tugas, dan laporan lain-lain. Untuk implementasi Smart ASN saya sebagai dokter di instansi kerja saya meliputi yang pertama menjaga nama baik rumah sakit, kemudian menanamkan jiwa nasionalisme, bertindak profesional, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan memanfaatkan fitur digital, menguasai IT dan bahasa asing, memberikan pelayanan yang terbaik, mengembangkan jiwa entrepreneurship, serta meningkatkan kompetensi melalui fitur digital. Program literasi digital memiliki 4 pilar mendasar, yaitu keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Yang pertama, keterampilan digital. Itu merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kemampuan dalam menggunakan media sosial, membuat form digital dan spreadsheet, membuat presentasi, mengoperasikan komputer, mengetik, mengirim email, dan mengupdate diri terhadap perubahan informasi digital yang ada. Yang kedua yaitu budaya digital. Budaya digital yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Saat ini masyarakat kita terus berubah. Seiring perubahan akibat adanya revolusi gelombang keempat, perubahan tersebut membawa pada terwujudnya budaya digital yang menjadi tatanan kehidupan baru masyarakat. Misalnya, keseharian kita berbelanja secara online, melakukan pembayaran digital, pembelajaran jarak jauh, rapat-rapat virtual, dan work from home.
Yang ketiga yaitu etika digital, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menyadari pentingnya etika dalam menggunakan sumber digital tidak akan terjebak dan terjerumus pada konten-konten yang tidak bermanfaat. Misalnya konten pornografi, penyebaran berita hoax maupun perundungan atau bullying yang bersifat verbal di dunia maya. Yang terakhir adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan digital merupakan aktivitas untuk melindungi informasi dari terjadinya tindakan kriminal terhadap sumber daya digital. Biasanya, ini terjadi karena ada seseorang yang ingin mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebuah sistem informasi. Yang dapat kita lakukan, misalnya kita harus mengetahui apa yang boleh kita bagikan dan yang tidak boleh kita bagikan di media sosial, kemudian juga tidak memberikan data pribadi, kemudian memberikan perlindungan yang ganda atau proteksi ganda terhadap data pribadi kita. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung yaitu dengan penggunaan aplikasi Simantap. Simantap merupakan aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan rumah sakit. Untuk menggunakan aplikasi Simantap dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasinya di Play Store, kemudian melakukan registrasi secara online dengan memasukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir. Layanan yang bisa didapatkan yaitu informasi mengenai pendaftaran pasien, jadwal dokter jaga poliklinik, dan informasi mengenai kamar di rumah sakit. Berikutnya adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. SIMRS merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Selanjutnya yaitu penggunaan sosial media dari rumah sakit. Untuk informasi lebih lanjut dapat menggunakan email rumah sakit, website, Instagram, telepon, dan WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu ceritaku mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video yang lain.